Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, I am Siti Apia. Welcome to my English class. Today we will learn about procedure text. The purpose of study is the first, identify social function text, identify structure text, identify language filter, and write procedure text. Do you have favorite food and drink? What's your favorite food and drink? Let's see some picture. Okay students, let's explain about procedure text. Definition of procedure text is a text that explain how to make or do something through sequence of steps. Procedure text adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menerangkan bagaimana cara membuat atau mengerjakan sesuatu melalui serangkaian langkah-langkah tertentu. The purpose of procedure text, tujuan dari procedure text is information that explain how to make or do something through sequence of steps. Tujuan dari teks ini adalah untuk menunjukkan atau menginformasikan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Generic structure of procedure text, susunan kalimat dalam procedure text adalah the first, aim atau goal atau tujuan terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. For example, how to make noodle. Contohnya bagaimana cara membuat mie. The second, ingredients or material. Berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. For example, the material to make an omelette are egg, onion, vegetables, oil, salt, and pepper. The third step or methods. Berisi cara, metode, atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Okay students, next to language filter of procedure text. Karakteristik dari procedure text. The first, using simple present tense, yaitu menggunakan simple present, yaitu kalimat sehari-hari di mana kata kerjanya adalah kata kerja pertama. The second, using imperative sentence, menggunakan imperative sentence, yaitu bentuk kalimat perintah, contohnya mix, turn on, cut into slice, dan sebagainya. The next, using connective of sequence, yaitu menggunakan kata penghubung seperti then, kemudian while, sementara, next, selanjutnya, dan sebagainya. The fourth, using ordinal number, yaitu menggunakan number ordinal. The first, the second, the third, dan sebagainya. Next, using action verb, menggunakan action verb atau kata kerja aksi, contohnya turn, plug, put, turn, putar, plug, next, put itu letakkan, dan sebagainya. Using adverb, menggunakan kata keterangan, slowly, contohnya dengan hati-hati, carefully, dan lain sebagainya. Okay student, let's identify about example of procedure text. The first, goal, how to make fried rice. Tujuannya yaitu cara membuat nasi goreng. The second, ingredients atau bahan-bahan, 1 or 2 onion finely chopped,
satu atau dua bawang merah yang telah dihaluskan, 1 or 2 teaspoon salt, 1 atau 2 sendok garam, 2 plate of fresh parsley cooked rice, 2 piring nasi yang telah dimasak, 2 tablespoon frying oil, 2 sendok makan minyak goreng, 2 egg, 2 buah telur, pepper as needed, lada jika dibutuhkan, a tablespoon oyster sauce yaitu 2 sendok saus tiram, peas and chopped carrot as needed, sayur-sayuran dan wortel yang telah dihaluskan jika dibutuhkan. Oke, langkah yang ketiga, the third instruction, yaitu step or cara atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan. The first, heat the pan with medium heat. Pertama, panaskan penggorengan di atas api yang sedang. Pour the oil into the pan. Taburkan minyak ke dalam wajan tersebut. When the oil is hot enough, ketika minyak sudah panas, slice the onion, peas and carrot to the side. Masukkan irisan bawang dan sayur-sayuran ke dalamnya. Then pour the beaten egg into the other side. Masukkan kocokan telur yang ke dalamnya. Scramble the egg using spatula. Aduk telur dengan bumbu dengan spatula. When the veggie and egg mixture is half cooked, add the rice and stir. Ketika sudah mulai matang dan tambahkan nasi ke dalamnya dan aduk terus. Do not use rice you have just cooked because it will be like porridge. Jangan menggunakan nasi yang barusan dimasak atau di rice cooker karena ini akan menjadi lembek seperti bubur. Add the salt, pepper and oyster sauce. Tambahkan garam, lada dan saus tiram. Stir until it is all cooked. Aduk sampai merata sampai semuanya sudah matang. You can add some chili or chili powder if you like spicy food. Kamu dapat menambahkan cabai atau cabai bubuk jika kamu suka pedas. You can also add other ingredients like cream, sauces, and meatball to make it more delicious. Kamu juga bisa menambahkan bahan lain seperti udang, sosis, dan bakso untuk membuat supaya lezat. But you need to add it before you add the rice to make sure that all the ingredients will be well cooked together. Tetapi kamu menambahkannya ketika nasi belum dimasukkan karena supaya untuk membuat semua bahan-bahannya itu matang bersamaan. Okay, maybe that is I think enough sample of the procedure text how to make the fried rice. Okay students, the last purpose of study, how to write a procedure text. Tujuan yang terakhir dari pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana cara menuliskan sebuah procedure text. In here there is a technique before you write the procedure text. The first things about the goals of the procedure text. Pikirkan tentang apa tujuan daripada procedure text. The second, write the goal of the text. Tuliskan tujuannya di dalam teks tersebut. Next, write the material or ingredients of the text. Lalu tuliskan bahan dan alat yang akan dipakai dalam teks tersebut.
Write the steps of the text. Tuliskan langkah-langkah di dalam teks tersebut. Okay, in here there is temples to start writing your own procedure text. Like this, the goal, for example, how to make orange juice. Itu ya, the goal. Tujuannya misalnya membuat orange juice. The material or tool or ingredient, this you write in here. Kamu tulis bahan dan alat yang akan digunakan. For example, 2 orange. Next, the last steps, yaitu langkah-langkahnya. For example, the first wash the orange with the water. The second, cut it, dan selanjutnya. Okay, students, for the last meeting, what did you learn from this learning? Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran pada hari ini? The first purpose of procedure text, that is so the information that explain how to make or do something through sequence of steps, yaitu mendapatkan informasi tentang bagaimana cara menjelaskan membuat atau mengerjakan sesuatu melalui tahapan-tahapan tertentu. The second characteristic of procedure text, there are using simple present tense, using imperative sentence, using adverb, using action verb, using ordinal number, using connective of sequence. The third, how generic structure of procedure text. There are 3 parts of the structure of procedure text. There are goal, next material or ingredients, and the last steps. How to write procedure text? I think we must think the purpose of the text. The second, write the purpose in the text. The next, write the material we want to write, and then the last, write the steps of the text. Yang pertama, pikirkan tujuan atau apa yang akan kita buat procedure text. Yang kedua, tuliskan tujuannya. Ketiga, tuliskan bahan dan alatnya. Dan yang keempat adalah tuliskan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, mungkin I think enough. Thank you for your attention and watching. See you next time. Bye. Assalamualaikum.